Semakin banyak orang tua yang mengizinkan anaknya menggunakan ponsel hingga mereka bebas bermain ponsel di pinggir jalan tanpa adanya pengawasan dari orang tua, seperti kasus yang barusan kita saksikan. Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog anak dan keluarga, Irma Gustiana. Selamat siang, Mbak Irma. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Mbak Irma, kalau kita lihat dari tayangan barusan ini ada 3 orang anak-anak yang mungkin Ya, sebaya bermain ponsel di depan rumahnya. Nah, sebenarnya ini apakah memang sudah berubah psikologisnya anak-anak ini jika dulu mungkin kita ketika anak-anak berkumpul kita masih main di lingkungan rumah dengan menggunakan alat-alat seadanya, tapi sekarang menggunakan ponsel. Apakah ini memang sudah berubah dan apakah sudah sifatnya kecanduan seperti itu, Mbak? oke, baik, Mas Wilson. Jadi ini memang perlu untuk kita sadari ya bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu tidak bisa dihindari dan tentunya pasti akan sangat mempengaruhi pola pengasuhan orang tua dan juga bagaimana anak-anak tersebut berinteraksi. Apalagi kalau bisa dibilang kan anak-anak ini adalah anak-anak alfa ya, yang memang mungkin sejak lahir itu sudah terpapar dengan yang namanya akses teknologi, bahkan sudah dikenalkan sejak dini. Nah, memang ketika kita sebagai orang tua tidak memiliki peraturan yang cukup konsisten dalam hal pemanfaatan teknologi, maka ini bisa jadi bumerang juga kepada anak-anak ya. Jadi di sisi yang lain bisa meningkatkan beberapa skill anak, tapi di sisi yang berbeda ini juga bisa sangat membahayakan gitu untuk anak itu sendiri ya, secara fisik maupun juga secara mental. Jadi begitu, Mas Wilson. Nah, mungkin kalau misalnya kebanyakan juga bahaya yang kita bahas adalah mengenai konten dari handphone yang digunakan Ya, anak-anak, baik itu melalui media sosial atau juga platform lain, tapi ini juga kan ternyata bisa memancing isu kriminalitas di lingkungan ya, sendiri. betul. Nah, ini seperti apa seharusnya orang tua mungkin mengawasi ketika anak bermain handphone? Apakah hanya diperbolehkan Mhm. di rumah saja untuk mengurangi angka kriminalitas atau seperti apa? Mm-mm. Ya, yang paling penting adalah ketika orang tua sudah memberikan akses berupa smartphone atau internet atau media sosial kepada anak, maka itu juga perlu diiringi dengan aturan yang konsisten dari orang tuanya tentang penggunaan smartphone tersebut gitu. Istilahnya anak itu diberikan aturan atau batasan yang jelas tentang di mana dia bisa menggunakan smartphone-nya dan apa yang dilihat, lalu dengan siapa dia menggunakannya. Nah, ini penting sekali, termasuk dengan tadi ya, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ini kan bisa bebas nih di mana saja menggunakan akses smartphone. Nah, artinya si anak juga perlu untuk diedukasi terkait dengan resiko apa yang paling mungkin terjadi ketika dia menggunakan smartphone di tempat umum gitu ya. Resiko kejahatan itu juga banyak sekali terjadi. Nah, artinya orang tua perlu untuk terus mengedukasi dan membatasi. Kalau misalnya memang lingkungan yang membahayakan, ya udah otomatis gitu. Akses tersebut hanya diberikan di dalam rumah. Jadi demikian, Mas Wilson. Nah, tapi kan kalau sifatnya kolektif seperti tadi ini seperti apa, Mbak? Mungkin Mm-mm. orang tua sudah menyarankan anaknya untuk oke bermain handphone di tempat-tempat khusus, tapi tadi ketika anak-anak berkumpul, mereka juga semuanya memegang handphone dan entah mereka main game atau berinteraksi satu sama lain melalui handphonenya. Nah, lantas seperti apa kalau untuk kolektif ini pengawasannya Ya, untuk betul. lingkungan? Ya, ya. Betul. Karena memang ada yang namanya peer pressure ya, pergaulan sosial ini kan juga turut mempengaruhi gitu perilaku seorang anak, terutama juga dalam aktivitas berinternet, media sosial atau menggunakan smartphone. Nah, jika memang ini adalah anak-anak, sekumpulan anak-anak di misalnya tetangga atau kelompok tertentu, keterlibatan orang dewasa itu sangat penting sekali gitu. Apalagi kalau misalnya kita mengenal orang-orang dewasa lain yang bertanggung jawab terhadap anak, maka kita juga harus bertanggung jawab gitu untuk memperhatikan keamanan mereka. Nah, artinya orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak itu sangat perlu gitu secara bijak mengingatkan mereka untuk misalnya mainnya yuk di dalam rumah saja misalnya atau di halaman rumah. Nah, ini juga perlu dilakukan. Jadi kita nggak abai sama situasi sosial yang sedang dilakukan oleh anak-anak ya, apalagi yang memang usianya masih di bawah 13 tahun, Mas Wilson gitu. Nah, tapi Mbak Irma kalau misalnya sudah terlanjur nih, terlanjur nyaman mungkin dengan Mm-mm. menggunakan ponsel dan bahkan menggunakannya di Betul. berbagai tempat, ini apa yang harus Ya. dilakukan orang tua atau mungkin orang-orang di lingkungan Mm-mm. sekitar seperti guru supaya bisa membuat anak-anak ini bisa mengurangi kecanduannya akan ponsel?
Iya, ini juga penting sekali untuk disadari dan diperhatikan oleh orang dewasa, ya baik orang tua, pendidik, atau siapapun ya, yang memang sangat concern terhadap perkembangan anak. Pembatasan durasi mengenai waktu menggunakan ponsel atau smartphone ini juga sangat penting gitu, sehingga anak merasa bahwa penggunaan smartphone tadi atau ponsel tersebut itu ada aturan yang memang harus disepakati bersama ya. Lalu kemudian terus mengedukasi atau memberikan literasi terkait dengan digitalisasi. Istilahnya apa yang boleh mereka lihat, di mana mereka mereka bermain yang terkait dengan ponsel tadi ya. Itu juga perlu untuk diedukasi. Nah, kalau sampai akhirnya memang ada indikasi si anak mengalami gangguan berupa kecanduan, memang hal yang harus dilakukan adalah treatment ya, ada treatment-treatment khusus dengan profesional, misalnya psikoterapis untuk membantu si anak tersebut atau sekelompok anak yang mengalami candu tadi memberikan pendekatan secara psikologis untuk mencegah tidak berdampak lebih buruk gitu terhadap intelektualnya, terhadap sikapnya dan juga terhadap hal-hal lain yang nanti akan mengganggu kualitas hidupnya sehari-hari begitu. Baik. Nah, tapi bagaimana juga apa yang harus dilakukan mungkin juga ketika Ya, anak-anak ini sudah terbiasa mungkin ketika orang tua mengambil anak-anak ini akan tantrum mungkin bahasanya. Nah, tantrum, orang betul. tua sebaiknya juga mungkin perlukah juga edukasi untuk caranya bagaimana membujuk anak untuk tidak lagi kecanduan ponsel dan edukasi seperti apa yang baiknya dilakukan juga pada orang tua mungkin yang masih belum memahami bagaimana cara mengalihkan perhatian sang anak dari ponsel. Ya, betul. Tantrum itu kan adalah sebuah emosi ya, rasa kesal ketika sesuatu hal yang diinginkan kemudian tidak bisa terpenuhi atau tercukupi lah ya. Dan ini juga banyak sekali terjadi pada anak-anak yang memang akhirnya dibatasi nih penggunaan aktivitas bermain screen time-nya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama sih orang tua itu juga perlu untuk mengedukasi dirinya sendiri ya, bahwa ketika orang tua tidak memberikan batasan, maka resikonya ini akan lebih parah lagi gitu terhadap perkembangan mentalnya mereka ya. Jadi nggak apa-apa terlambat, nggak apa-apa kalau anaknya tantrum ya, dia nangis, kesal, itu adalah sebuah cara supaya anak juga belajar bahwa ini ada batasan yang jelas. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana orang tua itu konsisten dalam memberikan waktu-waktu mana saja yang paling boleh digunakan untuk anak di luar waktu misalnya terkait sama edukasi ya, karena kan memang anak zaman sekarang pasti menggunakan ponsel untuk belajar ya. Jadi di waktu-waktu tertentu itu juga perlu dibatasi. Lalu juga konsisten, aturan yang dibuat disepakati bersama dengan anak dan itu harus berkelanjutan. Jangan hari ini dilarang lalu kemudian besok diperbolehkan. Nah, ini kan akan membingungkan anak dan kemudian otomatis dia akan tetap menuntut gitu ya untuk bisa menggunakan ponsel karena aturannya itu nggak jelas sama sekali. Nah, itu yang harus orang tua atau orang dewasa pahami, konsistensi penting, edukasi kepada anak penting, kerjasama dengan guru, dengan orang tua murid lainnya, atau misalnya kalau kita bertetangga dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga penting sekali gitu, Mas Wilson. Baik, kita harapkan ini menjadi pembelajaran bagi orang Ya. tua dan juga anak-anak. Semoga bisa mengurangi kecanduan anak akan ponsel dan juga mungkin ketika menggunakan ponsel ini dibatasi jamnya dan lebih berhati-hati untuk tempatnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, psikolog anak dan keluarga Irma Gustiana. Sehat selalu, Mbak Irma. Terima kasih, Mas Wilson.